Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana statement dari masing-masing kubu paslon 1, 2, 3. Prof Wiwi, catatannya terhadap hasil Pilpres yang nantinya akan diumumkan ke KPU Siap seperti menang dan apa? siap kalah. Siap menang dan harus siap kalah. Iya, mendengarkan tiga narasumber yang luar biasa ini menurut saya memang ada dua hal yang penting ya. Jadi ada isu krusial yang memang tidak sekedar menang kalah, tapi bagaimana pemilu yang ke-6 kali ini yang tentunya ada permasalahan public distrust itu. Ini harus diberikan solusi cepat ini. Jadi public distrust itu jangan sampai hanya sebetulnya tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang tidak menang gitu ya. Tidak unggul, tapi ternyata dari kampus, dari komunitas, dari macam-macam. Ini kan berarti ada sesuatu. Nah ini jangan diignore, jangan diabaikan. Public distrust yang bentuknya bisa diselesaikan di? Ya menurut saya berarti kan tadi itu. Atau semua sebetulnya apa yang disampaikan oleh Kang Pipin tadi itu sebetulnya bukan ditujukan ke Mas Frits, bukan. Ini kan kritik terhadap rezim, terhadap pemerintah. Ketika mengatakan ada politisasi bansos, bukan 02 yang mengelola kan gitu, tapi rezim. Lah ada politisasi ASN melalui penjabat gitu ya. 271 penjabat yang diangkat itu. Nah ini apa instruksinya kepada daerahnya, kepada masyarakat daerah, sehingga lalu apakah memang korelasinya positif terhadap meningkatnya elektoral dari 02 kan itu. Meskipun di dalam kesempatan ini kan otoritas yang punya otoritas yang melakukan. Dalam kesempatan dialog sebelum-sebelumnya ya Prof Wiwi ya, Bang Vincent saksinya ada juga hadir hari ini begitu. Jadi dari kubu 2 sendiri ketika itu Habibur Rahman menyebut bicara soal penggalangan ASN dan lain sebagainya, yaitu dilakukan juga oleh kubu-kubu yang lain, tidak hanya di kubu kami pasangan 02. Itu yang saya kutip dari. Tapi kalau birokrasi itu otoritas, Mas. Birokrasi itu sangat hierarkis. Bukan birokrasi yang bottom up, bukan. Birokrasi itu selalu hierarkis, top down, instruksi. Jadi kalau sudah diinstruksikan ini, jalankan, laksanakan. Itu birokrasi, wataknya seperti itu. Maka itu yang harus juga dibedah. Lah Bawaslu yang sudah MOU dengan KASN dalam hal tidak boleh melakukan politisasi ASN, itu sebetulnya mengevaluasi lagi. Dulu Mas Bagja, ya Rahmat Bagja, melaporkan gitu ya, dalam kasus di Pilkada saja 2020 itu 1.600-an pelanggaran. Nah itu kan. Jadi harusnya disampaikan supaya jadi satu pembelajaran. Maka tadi itu ya sebetulnya kritik tadi itu, ketidakpercayaan publik tadi itu kepada rezim. Prof, gitu. tapi sebenarnya dalam harus setiap pemilu dibedakan. nampaknya juga banyak dugaan-dugaan pelanggaran begitu ya. Iya. Tidak hanya di pemilu ini, tapi di pemilu-pemilu sebelumnya. Dan nampaknya juga pembuktiannya sulit, akhirnya berhenti di tengah jalan. Ini betul sekali. Jadi dari waktu ke waktu itu diulang kembali. Cuman gradasinya yang beda. Levelnya yang luar biasa saat ini. Terlalu welo-welo gitu loh. Padahal di 2014, 2019 kita rame-rame seperti ini juga. Iya, nggak ada masalah. Jadi bansos itu memang kewajiban dari tentu gitu ya, negara memberikan bantuan. Tapi ketika itu nuansanya beda, berlipat ganda dilakukan dan sebagainya, ada apa ini kan gitu. Apalagi dilakukan di depan istana, itu kan nggak bagus. Tapi artinya begini loh Prof, kalau misalnya kita melihat adanya sejumlah catatan-catatan tadi begitu. Artinya KPU dalam hal ini harusnya bagaimana Prof gitu loh. Karena kan panitia penyelenggara pemilihan umum ini kan ya di KPU ini. Iya, KPU dan Bawaslu itu ranahnya beda, tusinya beda ya. Tusinya KPU ini, beliau ini Bawaslu, nanti bisa menjelaskan. Jadi ini ranahnya Bawaslu sebenarnya. Bawaslu itu melakukan pengawasan secara konstruktif dan pencegahan secara proaktif. Nah, begitu diendus, wah ini ada politisasi penjabat ini, ASN. Langsung dia. Oh ini contohnya, oh iya kita didekatin ternyata ketika mau pemilu, sudah tenang saja penjabat, kita lakukan ini. Lah itu berarti intrusi, ada instruksi, nah itu yang nggak boleh gitu loh. Lah tidak fair karena ada dua paslon lain yang tidak sedang memegang otoritas, maka nggak kebagian dia kan gitu. Nah, ini satu contoh ketidakpuasan dari 03, kok suaranya mungil banget ya gitu. Nggak ngira kan gitu, bener nggak? Lah itu antara lain. Jadi menurut saya kalah ya kalah, tapi tidak lalu
seolah-olah ekstrim banget ini kalahnya kan gitu. Ada apa? Faktor apa? Nah kalau korelasinya yang dicurigai tadi itu positif terhadap kemenangan 02, lah ini yang diperkarakan. Maka mereka ranahnya nanti di melakukan konstitusi nanti kan? bukan double track, triple tadi itu ya, melalui Bawaslu, melalui MK, DPR, HKP. melalui DPR gitu ya. Belum lagi masyarakat ini akan gayung bersambut, tidak percaya. Bukan ke 02 sebetulnya. Nah ini harus dibedakan kepada pemerintah yang sedang memerintah saat ini gitu. Oke. Baik, Mbak Titi, mungkin komentar Anda Mbak Titi. Catatan apa yang perlu Mbak Titi sampaikan kepada panitia ini begitu yang sedianya hari ini nanti akan mengumumkan? Ya, kalau dari sisi tenggat waktu memang ini cukup membuat kita berdebar-debar ya. Karena hari ini adalah batas waktu penetapan hasil pemilu dan perolehan suara secara nasional. Kalau kita komparasikan dengan pemilu 2019 dengan segala kontroversinya, itu berhasil menuntaskan rekapitulasi suara nasional sehari sebelum tenggat. Walaupun dilakukan tengah malam, tetapi memang prosesnya baru selesai dini hari begitu. Nah sekarang masih ada 2 provinsi yang akan dibacakan rekapitulasinya hari ini, dimulai dari jam 10. Soal rekapitulasi ini saya kira pertama, penetapan tidak boleh melampaui tenggat waktu yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu kita, yaitu paling lama 35 hari setelah pemungutan suara, artinya hari ini 20 Maret 2024. Dan yang kedua, tidak boleh juga asal-asalan, misalnya memaksakan penetapan rekapitulasi suara di provinsi yang memang ada masalah. Disinilah pentingnya para saksi, pasangan calon, dan partai politik peserta pemilu serta perseorangan mengawal prosesnya dengan cermat, dengan betul-betul memastikan tidak ada pergeseran suara, penambahan atau pengurangan. Selain perdebatan atau perbincangan kita hari ini, Mas Rifi dan Mbak Kamarati, jangan lupakan pemilu legislatif. Pemilu legislatif itu residunya banyak sekali. Walaupun bisa jadi rekapitulasi suara sudah ditetapkan hari ini, tetapi persoalan-persoalan pemilu legislatif di daerah itu masih menggunung. Misalnya saja penanganan pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu yang berpengaruh terhadap perolehan suara dan kursi partai politik dan caleg, itu masih banyak yang kemudian akan diyakini berujung ke Mahkamah Konstitusi. Nah ini juga perlu mendapatkan perhatian kita. Kalau soal Pilpres, ya wajar saja kemudian nomor 1 dan nomor 3 tidak bisa berbuat banyak misalnya soal angka-angka, ya karena tadi angka-angka itu bisa jadi memang diberikan oleh pemilih. Tetapi bagaimana kemudian suara itu diberikan, apakah ada keterlibatan politisasi bansos, politisasi birokrasi yang membelokkan orisinalitas dan kemurnian suara pemilih itu prosesnya tidak dibuktikan di rekapitulasi suara begitu. Karena memang karakter dari Pilpres itu kalau ingin merebut suara, direbutnya bukan saat di bilik suara atau dengan mengutak-atik suara, karena itu sangat rentan. Pasangan calon relatif punya saksi dan kemampuan mengawal. Jadi dia bekerjanya itu pra. Jadi sebelum bilik suara itu dieksekusi oleh pemilih, bagaimana dia memastikan pemilih itu bisa memilih? Di banyak studi misalnya soal Pilpres, maka bekerjanya itu jauh sebelum hari pemungutan suara. Disitulah tantangan nomor 1, nomor 3, mengkuantifikasi ya, koherensikan antara dugaan-dugaan pelanggaran yang tadi sudah disampaikan, politisasi birokrasi, politisasi perangkat desa, politisasi bansos misalnya, dengan kemudian pengaruh atau dampaknya terhadap suara. Berapa persentasenya yang terdampak begitu ya pergeseran-pergeseran itu, sehingga sejatinya kalau tindakan-tindakan itu tidak dilakukan, maka kemurnian suara pemilih itu tidak seperti suara yang tergambarkan dalam penetapan hasil oleh KPU. Meskipun nanti ada perselisihan hasil pemilu di MK dan yang menjadi termohon adalah KPU, tetapi saya meyakini mayoritas sebagian besar dari dalil yang disampaikan oleh para pemohon itu bukan menyangkut angka yang ditetapkan, tetapi bagaimana angka itu ditetapkan, lahir dari sebuah peristiwa yang seperti apa, itu yang akan nanti dipersoalkan. Dan ini memang menjadi tantangan bagi nomor 1, nomor 3, membangun argumentasi yuridis yang kokoh ya, bahwa bukan hanya soal angka, tetapi ada keadilan substantif yang juga harus ditegakkan, terutama soal mandat konstitusi yaitu pemilu yang luber dan jurdil. Jadi kalau soal rekap kita harus bedakan ya, antara tidak siap kalah dengan nanti
menempuh upaya hukum yang legal yang disediakan oleh konstitusi untuk memperjuangkan pemilu yang konstitusional. Dan itu memang jalur yang harus ditempuh. Dan itu yang memang disediakan untuk mewujudkan keadilan pemilu, saya kira Mas Rifki. Baik, Mbak Titi, nanti kita juga akan mendengarkan tanggapan dari 01 dan juga 03, pastinya juga 02. Bagaimana menjawab tantangan tadi yang dikatakan Mbak Titi? Dugaan-dugaan ini jangan hanya sekedar dugaan, tapi juga ada bukti yang real dan juga nyata yang bisa dibawa nantinya. Kita akan hadirkan perbincangan saat lagi, tetap bersama kami.